kabar Bapak Ibu? Semangat ya? Semangat untuk belajar dan terus belajar. Oke, kali ini channel Pendidik Muda akan membahas tentang kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi setelah kita belajar materi pada topik teknik pelaksanaan asesmen nasional, yang telah kita pelajari diantaranya teknik pelaksanaan, kriteria peserta, dan merumuskan butir soal AM. Untuk lebih memahaminya, kita akan mengerjakan beberapa kuis ya, sebelum melangkah ke topik selanjutnya. Mari kita kerjakan kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kita akan klik ini. Oke, tibalah kita di tampilan seperti ini, kita klik start quiz ya. Jadi muncul soalnya. Soal pertama mari kita bahas satu persatu ya. Bentuk soal AM adalah pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian, dan menjodohkan. Bagaimana Bapak Ibu? Jawabannya benar apa salah? Apakah benar ataukah salah? Jadi jawabannya adalah benar ya. Jadi bentuk soal dari asesmen nasional AKM ini terdiri dari pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian, dan juga menjodohkan. Jadi jika murid kelas 5 SD ini akan mengerjakan soal bentuknya seperti itu ya, dimana terdiri dari 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi yang akan dikerjakan oleh siswa Bapak Ibu. Kita next soal kedua, kuis kedua ya. Bentuk soal dalam asesmen kompetensi minimum merupakan bentuk soal yang tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan hafalan. Jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Iya, benar. Jadi jawabannya ini adalah benar. Kenapa? Karena soal dari asesmen kompetensi minimum ini adalah berbentuk soal high order thinking skill ya, dimana tidak hanya mengandalkan hafalan ya, tapi siswa dituntut untuk memahami, merefleksi, mengevaluasi, mengaplikasi, serta bernalar. Jadi jawabannya benar. Kita lanjut, next. Pertanyaan ketiga. Pelaksanaan asesmen nasional terdiri dari tes literasi dan tes numerasi. Ini kurang ya. Jadi pelaksanaan asesmen nasional ini tidak hanya terdiri dari tes literasi dan tes numerasi saja, tapi asesmen nasional ini terdiri dari 3 tes ya, yaitu asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Berarti jawabannya salah. Kita lanjut, next. AKM dilaksanakan secara adaptif, artinya siswa bebas memilih topik dan tingkat kesulitan soal. Jawabannya adalah salah apa benar Bapak Ibu? Benar kalau AKM dilaksanakan secara adaptif, tetapi siswa tidak bisa memilih topik dan tingkat kesulitan soalnya. Adaptif di sini maksudnya adalah bahwa setiap siswa ini akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu ya. Jadi semua siswa akan mendapatkan soal yang mengukur kompetensi yang sama. Jadi ini jawabannya salah. Kita klik next. Kepala sekolah dan guru juga akan mengikuti asesmen nasional ya. Jadi Bapak Ibu guru nanti akan juga mengikuti asesmen nasional, tidak hanya siswa. Kita lanjut, klik next. Asesmen nasional tidak dilakukan pada jenjang pendidikan anak usia dini. Benar ya. Jadi asesmen nasional dilakukan ya pada siswa kelas 5 sekolah dasar, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA, dan tidak menjangkau pendidikan anak usia dini. Jadi jawabannya adalah benar. Kita lanjut, klik next.
Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Nah, jadi ini benar ya. Jadi evaluasi hasil prestasi siswa ini menjadi kewenangan guru. Pemerintah dalam hal ini melalui asesmen nasional ingin mengevaluasi sistem pendidikannya, dimana untuk memotret dan mengetahui mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan dalam sekolah. Itu yang tujuan dari adanya asesmen nasional ya. Jadi ini jawabannya benar. Kita lanjut teks. Asesmen kompetensi minimum diberikan pada siswa di tengah jenjang pendidikan, bukan di akhir. Dengan demikian, siswa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki capaian kompetensinya. Ya. Jadi ini adalah benar. Ya. Jadi kenapa dilaksanakan di tengah-tengah agar siswa bisa memperbaiki capaian kompetensinya, dan juga untuk sekolah untuk memotret ya. Jadi asesmen kompetensi minimum untuk sekolah ini dilaksanakan di tengah karena untuk memotret dampak dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi ini benar ya. Lanjut next. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal APM. Ini jadi jawabannya adalah benar. Kita lanjut next. Asesmen kompetensi minimum disusun berdasarkan indikator kompetensi yang untuk lintasan kompetensi. Jadi serangkaian. Ini jawabannya benar juga. Kita lihat, kita klik finish quiz untuk mengetahui hasil dari quiz yang telah kita kerjakan. Bagaimana hasilnya? Ya, alhamdulillah kita mendapatkan nilai 100 ya. Jadi dari 10 soal kita benar semua. Artinya kita telah mendapatkan 100 poin. Jadi itu Bapak Ibu pembahasan dari kuis teknis pelaksanaan ujian nasional. Mudah-mudahan berguna untuk Bapak Ibu. Saya akhiri. Salam pendidik muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.